Terduga pelaku peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 di Surabaya ransomware geng Brainshipper. Masih Indonesia diobrak-abrik hacker. Pusat Data Nasional sementara dihack dan membuat data masyarakat tidak bisa diakses karena terenkripsi. Padahal sebentar lagi Pusat Data Nasional akan diresmikan di mana sindikat kriminal siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Indonesia, Brainshipper, meminta maaf dan menjanjikan akan merilis kunci pembuka data yang terenkripsi pada Rabu 3 Juli 2024 secara gratis. Selamat pagi, rekan-rekan media. Saya Dirahman Pratama, selaku Humas dari Kominfo. Di sini saya dan rekan-rekan dari Kominfo akan memberikan statement terkait isu tentang keamanan data dan serangan cyber yang beredar di masyarakat. Yang pertama akan disampaikan oleh Menteri daripada Kominfo. Selamat pagi rekan-rekan media dan para tamu undangan yang terhormat. Perkenalkan, saya Najwa selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Kami mengadakan konferensi pers ini untuk memberikan informasi terbaru mengenai situasi yang melibatkan hacker PDNS. Kami ingin menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada ancaman yang valid dari pihak hacker PDNS terkait kebocoran data warga. Keamanan data warga adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sistem keamanan kami dan memantau aktivitas mencurigakan yang mungkin dapat mengancam keamanan data. Kami telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan cyber di seluruh jaringan kami. Salah satu langkah signifikan yang kami ambil adalah implementasi teknologi enkripsi terbaru yang memastikan data sensitif terlindungi selama proses penyimpanan dan transmisi. Enkripsi ini menggunakan algoritma tingkat tinggi yang sangat sulit untuk ditembus oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, kami juga telah memperketat protokol akses terhadap data. Hanya individu yang memiliki otoritas dan kepentingan yang jelas yang diberikan akses, dan setiap akses dicatat dan diaudit secara rutin. Ini juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap data dapat ditelusuri kembali ke sumbernya. Kami telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa data warga tetap aman. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi mengenai ancaman cyber dan pengembangan strategi respon yang efektif. Kami juga yakin bahwa melalui kerjasama yang erat ini, kami dapat mencegah terjadinya kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat. Kami juga melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan data. Edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya keamanan cyber telah menjadi bagian dari program kami. Kami menyediakan panduan dan tips praktis bagi masyarakat untuk melindungi data pribadi mereka dari potensi ancaman cyber. Dalam menghadapi ancaman cyber dari hacker PDNS, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo berkomitmen penuh untuk melindungi data warga negara Indonesia. Hingga saat ini tidak ada ancaman valid dari pihak hacker PDNS terkait pembocoran data warga. Kami juga telah mengambil berbagai langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan cyber di seluruh jaringan kami. Kami telah mengimplementasikan teknologi enkripsi terbaru, memperketat protokol terhadap akses data, dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan data melalui edukasi dan peningkatan kesadaran. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, serta menjaga keamanan data pribadi mereka. Keamanan data adalah prioritas utama kami, dan kami akan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa data warga tetap aman. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih, selamat pagi. Saya Rina Karina selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Sebelumnya kami telah melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas hacker PDNS yang sedang ramai diperbincangkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang kami lakukan, kami dengan yakin dapat menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi konkret yang menunjukkan data pribadi warga negara Indonesia dalam ancaman untuk dibocorkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memprioritaskan keamanan data sebagai salah satu fokus utama kami. Untuk itu, kami telah mengambil serangkaian langkah proaktif dan pencegahan yang ketat. Salah satu teknologi terdepan yang kami terapkan adalah sistem deteksi intrusi atau kita sebut IDS yang canggih. Sistem ini tidak hanya mampu memantau lalu lintas data secara real time, tetapi juga dapat secara otomatis mendeteksi dan merespon setiap aktivitas mencurigakan atau serangan potensial yang terjadi dalam jaringan kami. Kami juga memastikan bahwa batas jaringan kami terlindungi dengan menggunakan firewall yang sangat kuat. Firewall ini dirancang dengan konfigurasi khusus untuk menghalangi akses yang tidak sah ke dalam sistem kami, sehingga menjaga integritas data dan infrastruktur kami dari ancaman eksternal yang dapat merugikan. Penting untuk dicatat bahwa kami tidak hanya berfokus pada perlindungan saat data berada dalam perpindahan, tetapi juga selama data berada dalam penyimpanan atau saat sedang digunakan. Untuk memastikan hal ini, kami menerapkan sistem enkripsi end-to-end yang memastikan bahwa setiap data yang dikirimkan atau disimpan di dalam jaringan kami terlindungi dengan sangat baik. Dengan adanya enkripsi ini, kami memastikan bahwa data hanya dapat diakses dan dibaca oleh pihak yang berwenang dan sah. Tidak hanya itu, kami juga menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas tim kami. Pelatihan ini meliputi simulasi serangan cyber, analisis forensik, dan respon insiden yang memungkinkan tim kami untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap setiap insiden keamanan yang mungkin terjadi. Tim kami terdiri dari para ahli yang berpengalaman dalam bidang keamanan cyber dan mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun dalam menjaga keamanan infrastruktur dan data kami. Kami sadar bahwa ancaman cyber terus berkembang dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami terus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan kami sesuai dengan perkembangan teknologi dan risiko yang muncul. Kami juga berkomitmen untuk tidak hanya melindungi data, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi mereka. Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital, serta untuk selalu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk transparansi dan tanggung jawab dalam mengelola keamanan data, kami telah membentuk tim respon cepat yang siap untuk bertindak dengan cepat dan efektif menghadapi setiap ancaman yang mungkin timbul. Kami siap bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk sektor publik dan swasta untuk memastikan bahwa keamanan data pribadi setiap individu terjamin. Pemantauan intensif kami terhadap aktivitas hacker PDNS menunjukkan bahwa hingga saat ini data warga belum dalam ancaman untuk dibocorkan. Kami telah menerapkan berbagai teknologi canggih untuk mendeteksi mencegah serangan cyber, termasuk yang saya sebutkan IDS atau kita sebut sistem deteksi intrusi dan firewall yang canggih. Kami juga melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas tim kami dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Selain itu, kami mengimbau lagi untuk masyarakat selalu menjaga keamanan data pribadi mereka, dan dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat mencegah potensi ancaman cyber. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan data dan memastikan bahwa data warga tetap terlindungi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Najla Sabrina sebagai Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Saya ingin menegaskan bahwa keamanan cyber merupakan salah satu prioritas utama kami dalam menjaga integritas dan keamanan data nasional. Dalam menghadapi situasi ini, BSSN telah melakukan koordinasi yang erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta stakeholder lainnya untuk mengidentifikasi pemantauan dan respon terhadap insiden keamanan cyber. Kami telah memperkuat sistem keamanan cyber dengan meningkatkan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, termasuk mengarahkan tim ahli untuk melakukan analisis mendalam terhadap insiden yang dilaporkan. Audit yang kami lakukan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan,
penilaian risiko, pengujian penetrasi, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menutup celah keamanan. Kami memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil didasarkan pada prinsip-prinsip keamanan yang ketat dan mencegah potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dan menjaga keamanan cyber. Edukasi publik tentang pentingnya keamanan data telah menjadi fokus utama kami melalui kampanye kesadaran yang meliputi berbagai materi informatif dan praktis. Kami telah menyediakan hotline khusus bagi masyarakat untuk melaporkan insiden cyber dan memperoleh bantuan teknis yang diperlukan. Dalam upaya kami untuk meningkatkan kesiapan respon terhadap ancaman cyber, kami telah mengembangkan kerangka kerja respon insiden yang komprehensif. Kerangka kerja ini mencakup prosedur standar operasional untuk penanganan insiden, koordinasi lintas instansi, dan komunikasi yang transparan kepada publik. Kami juga rutin menggelar latihan simulasi untuk memastikan tim kami siap menghadapi berbagai skenario ancaman yang mungkin terjadi. Keamanan cyber adalah proses yang terus berkembang dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa ancaman cyber tidak pernah tidur, dan oleh karena itu kami terus beradaptasi dan meningkatkan strategi keamanan kami. Dengan dukungan dari semua pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, kami yakin bahwa menciptakan lingkungan cyber yang aman, andal, dan dipercaya bagi seluruh masyarakat dan negara kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin. Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan data dan terus bekerja keras dalam memitigasi setiap ancaman yang timbul. Baik, selamat pagi. Saya Melisa Putri Maharani selaku Kepala Pusat Operasi Keamanan Cyber atau POKS ingin menambahkan juga bahwa kami telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah serangan lebih lanjut. Tim kami terus bekerja 24 jam untuk memantau segala aktivitas mencurigakan dan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Hingga saat ini, sistem kami tetap aman dan terkendali. Kami telah mengidentifikasi pola serangan yang digunakan oleh PDNS dan telah menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Salah satu langkah yang kami ambil adalah meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik kritis dalam jaringan kami. Kami juga mengimplementasikan sistem monitoring real time yang memungkinkan kami untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan cyber untuk memastikan bahwa kami memiliki perlindungan terbaik yang tersedia. Kami mengadakan sesi pelatihan rutin bagi tim keamanan kami untuk memastikan mereka selalu siap menghadapi ancaman baru. Setiap serangan yang terdeteksi dengan segera ditangani oleh tim kami untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi. Kami telah mengembangkan prosedur respon insiden yang komprehensif. Prosedur ini mencakup identifikasi ancaman, isolasi sistem yang terinfeksi, dan pemulihan data yang terpengaruh. Kami juga memastikan bahwa semua aktivitas yang mencurigakan dilaporkan dan dianalisis secara mendalam untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang. Kami juga menggunakan teknologi analisis ancaman yang canggih untuk memprediksi dan mencegah serangan sebelum terjadi. Teknologi ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi pola dan tren ancaman cyber yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan kami. Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa data mereka berada di tangan yang aman. Kami akan terus meningkatkan upaya kami dalam menjaga keamanan data dan bekerja tanpa henti untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Pusat Operasi Keamanan Cyber atau POKS telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah serangan lebih lanjut dari hacker PDNS.
Tim kami terus bekerja 24 jam untuk memantau segala aktivitas mencurigakan dan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Kami mengidentifikasi pola serangan dan meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik kritis dalam jaringan kami. Kami juga mengimplementasikan sistem monitoring real time dengan bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan cyber untuk memastikan perlindungan terbaik. Selain itu, kami telah mengembangkan prosedur respon insiden yang komprehensif dan menggunakan teknologi analisis ancaman yang canggih untuk memprediksi dan mencegah serangan sebelum terjadi. Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa data mereka berada di tangan yang aman. Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa data mereka berada di tangan yang aman. Kami akan terus meningkatkan upaya kami dalam menjaga keamanan data dan bekerja tanpa henti untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Pusat Operasi Keamanan Cyber atau POKS telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah serangan lebih lanjut dari hacker PDSS. Tim kami terus bekerja 24 jam untuk memantau segala aktivitas mencurigakan dan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Kami telah mengidentifikasi pola serangan dan meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik kritis dalam jaringan kami. Kami juga mengimplementasikan sistem monitoring real time dengan bekerjasama dengan penyedia layanan keamanan cyber untuk memastikan perlindungan terbaik. Selain itu, kami telah mengembangkan prosedur respon insiden yang komprehensif dengan menggunakan teknologi analisis ancaman yang canggih untuk memprediksi dan mencegah serangan sebelum terjadi. Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa data mereka berada di tangan yang aman. Kami akan terus meningkatkan upaya kami dalam menjaga keamanan data dan bekerja tanpa henti untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih. Saya Ira Pratama sebagai Ketua Humas di Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengangkat isu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu keamanan data. Keberadaan kita di dunia digital saat ini menetapkan keamanan data sebagai prioritas utama, bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk negara dan ekonomi kita secara keseluruhan. Sebagai awal, mari kita mengakui bahwa tantangan dalam menjaga keamanan data semakin kompleks seiringnya dengan kemajuan teknologi digital. Kementerian Kominfo dengan segala kompetensi dan sumber daya yang kami miliki berkomitmen untuk terus menghadapi tantangan ini dengan strategi yang lebih kuat dan proaktif. Kami memahami bahwa kepercayaan publik adalah kunci dalam menjaga keamanan data. Oleh karena itu, kami akan terus-menerus meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola dan melindungi data yang dipercayakan kepada kami. Kami akan terus memberikan pembaruan secara berkala kepada masyarakat melalui saluran komunikasi resmi kami, sehingga setiap orang dapat merasa yakin bahwa data mereka dalam keadaan yang sangat baik. Kami juga mengundang praktisi aktif dari masyarakat dalam upaya perlindungan data saat ini. Selain menyediakan saluran untuk menyampaikan pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat, kami juga akan mengadakan forum terbuka dan sesi edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data. Semakin banyak akan kepentingan data, semakin banyak juga kami ketahui dan kami pahami bersama secara baik pula kita dapat melindungi diri kita dari ancaman digital yang sangat beredar di masyarakat. Dalam hal teknologi, kami tidak hanya
mengandalkan sumber daya internet, kami menjalani kerjasama dengan para ahli keamanan dari dalam dan luar negeri, serta bekerja sama dengan sektor swasta untuk memanfaatkan teknologi terbaru dan memperkuat sistem keamanan. Ini adalah langkah proaktif untuk selalu berada satu langkah di depan potensi ancaman yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi terus-menerus atas kebijakan dan infrastruktur keamanan data adalah hal yang kami prioritaskan. Kami akan terus melakukan uji coba, perbaikan, dan penyesuaian agar sistem keamanan kami tetap efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan digital yang dinamis. Di samping itu, kami juga akan mengembangkan inisiatif untuk membangun kapasitas dalam masyarakat dalam menghadapi ancaman cyber. Ini termasuk pelatihan bagi individu dan organisasi terhadap praktisi terbaik dalam keamanan digital, serta menyediakan sumber daya untuk membantu mereka melindungi informasi kepentingan mereka sendiri. Namun, tidak kalah pentingnya, kami ingin menekankan bahwa keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dan melindungi data pribadi sendiri, serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Namun, tidak kalah pentingnya, kami ingin menekankan bahwa keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi data pribadi dan serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan atau pelanggaran keamanan yang mereka temui. Kolaborasi ini akan terus memperkuat keamanan kita secara keseluruhan sebagai bangsa dan negara yang digital ataupun tidak digital. Dengan demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus memimpin dengan teladan dalam menjaga keamanan data, bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebagai komitmen nyata untuk membangun masa depan digital yang aman dan terpercaya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungan semua pihak. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan data dan memastikan bahwa informasi penting atau informasi pribadi kita dilindungi dengan sebaik